kembali lagi di Historia 91. Di video kali ini tentu kita akan menelusuri, bahkan pun mempelajari tentang kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, tentunya kita akan menelusuri tentang kerajaan Kutai. Ada sebuah gambar yang ditampilkan, yaitu kira-kira mengenai apa. Nah, gambar yang ditampilkan ini adalah berupa yupa. Nah, yupa ini adalah tugu peringatan upacara kurban dan biasanya dipergunakan sebagai tiang untuk menambat hewan kurban, di mana yupa tersebut bertuliskan huruf Palawa. Kemudian, kira-kira apa keterkaitan antara yupa dengan kerajaan Kutai? Nah, ada beberapa fakta terkait kerajaan Kutai. Yang pertama, keberadaan kerajaan Kutai dipelajari dari penemuan yupa. Yang kedua, merupakan kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Yang ketiga, raja-raja terkemuka yang memerintah Kutai yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Selanjutnya, aktivitas ekonomi bergantung pada keberadaan Sungai Mahakam. Nah, bisa Anda lihat di sini ada gambar, yaitu Sungai Mahakam, di mana Sungai Mahakam ini merupakan aktivitas masyarakat pada masa kerajaan Kutai, yang tentunya sampai saat ini Sungai Mahakam ini sangat digemari, bahkan pun menjadi pusat komoditi di Kalimantan, yaitu di Kalimantan Timur pada waktu itu. Kemudian, kehidupan budaya ditandai dengan pelaksanaan upacara Fratya Stoma. Apa itu Fratya Stoma? Nah, Fratya Stoma itu adalah pemberkatan memeluk agama Hindu. Jadi, di kerajaan Kutai diberlakukan upacara Fratya Stoma, yaitu bagi masyarakat ataupun orang-orang yang ingin memeluk agama Hindu diberlakukan upacara Fratya Stoma. Oke, jadi itu sepintas terkait dengan kerajaan Kutai. Selanjutnya yaitu kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara ini tentunya kita menjumpai pertama, yaitu sumber adanya kerajaan Tarumanegara. Yaitu yang pertama adalah sumber berupa prasasti. Nah, di kerajaan Tarumanegara tentunya ditemukan kurang lebih 7 buah prasasti. Itu yang pertama, prasasti Ciaretun. Yang kedua adalah prasasti Kebun Kopi. Yang ketiga adalah prasasti Jambu. Yang keempat adalah prasasti Tugu. Yang kelima adalah prasasti Pasir Awi. Yang keenam adalah prasasti Muara Cianten, dan yang ketujuh yaitu prasasti Lebak. Jadi itu terkait dengan sumber kerajaan Tarumanegara. Yang kedua yaitu sumber yang merupakan berita Cina. Jadi berita Cina ini dibawa oleh Fa Hein, seorang yang berasal dari Cina, pendeta yang berasal dari Cina, yang membawa berita terkait dengan adanya kerajaan Tarumanegara. Oke, nah, agar lebih jelasnya kita bisa melihat peta wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara, yaitu bisa kita lihat di sini, di mana situasi ataupun topografi kerajaan ataupun letak geografis kerajaan Tarumanegara. Bisa kita lihat di sini, yang warna merahnya itu adalah pusat kekuasaan ibu kota. Kemudian yang berwarna hitam yaitu adalah situs penting, sementara yang berwarna orange muda itu yaitu ranah inti Tarumanegara, dan yang berwarna coklat muda itu adalah jangkauan pengaruh Tarumanegara. Oke, jadi itu sepintas terkait dengan kerajaan Tarumanegara. Nah, di mana berdasarkan prasasti Ciaretun, Purnawarman membawa kerajaan Tarumanegara ke puncak kejayaan. Jadi kerajaan Tarumanegara itu mengalami
kejayaan atau puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman. Oke, itu terkait dengan kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya kita menjumpai kerajaan Kalingga. Nah, pada masa kerajaan Kalingga ini tentunya kita awali dengan kita harus mencari tahu tentang sumber mengenai kerajaan Kalingga. Yang pertama, sumbernya adalah berupa prasasti, yaitu prasasti Tukmas. Kemudian yang kedua adalah sumber, yaitu berita dari Cina pada masa dinasti Tang. Jadi ada sumber prasasti bahkan pun berita dari Cina mengenai keberadaan kerajaan Kalingga. Selanjutnya pada masa kerajaan Kalingga atau yang kita kenal dengan kerajaan Holing itu mencapai keemasan pada masa kepemimpinan Ratu Sima. Nah, Ratu Sima ini adalah seorang ratu yang memimpin kerajaan Holing atau kerajaan Kalingga. Dia adalah seorang ratu yang taat, ratu yang tekun, bahkan pun ratu yang tentunya memiliki jiwa kepemimpinan yang sejati. Dia tidak memilih-milih terkait hukuman, apakah itu masyarakat ataupun anggota keluarganya. Walaupun anggota keluarganya berhak untuk diberikan sanksi sebagaimana yang disampaikan oleh Ratu Sima pada waktu itu. Suatu waktu ketika dia meletakkan pundi-pundi yang ada untuk dia mau melihat sejauh mana masyarakat bahkan pun anggota keluarganya patuh terhadap apa yang dia terapkan. Namun memang pada kenyataannya salah satu anggota keluarganya menyentuh akan pundi-pundi yang dia letakkan. Sehingga yang terjadi adalah dia memilih untuk menghukum anggota keluarganya tersebut dengan memotong salah satu organ tubuh yang ada di dalam diri anggota keluarga tersebut. Namun berdasarkan pertimbangan dari Dewan Kerajaan waktu itu, akhirnya dipilih bahwa hanya diberikan sanksi, tetapi sanksi yang begitu tegas terkait anggota keluarga kerajaan Kalingga. Kemudian selanjutnya pada waktu itu, penduduk kerajaan Kalingga pada umumnya beragama Buddha. Di masa kepemerintahan Ratu Sima ini, kerajaan Kalingga mengalami masa-masa keemasan. Karena seorang ratu yang berwibawa bahkan pun memiliki jiwa kepemimpinan yang sejati. Oke, itu berkaitan dengan kerajaan Kalingga.